Seperti itu. Wah, aku ya kan.
Malam, Pak. Selamat malam. Gimana kabarnya? Baik, Pak. Lagi Apa tuh? tadi itu saya kan baru gabung ke grup Ya, apa namanya? Pak MO. Randi itu. Pak Randi. Bukan. Terus? Jadi saya nggak monitor di WA-nya. Jadi saya tunggu-tunggu gitu kan. Kalau Pak ini kan memang belum ada sama sekali nih, Pak Keuangan nih, Randi. Pak Eri. Belum ada masuk? Belum. Nampaknya sih belum, cuman internal kita aja lah. Soalnya kita tunggu-tunggu konfirmasinya. Nggak ada itu. Udah ada materi gitu ya enggak? Dulu pernah gitu Kak, sebelum naik semester ini kan gitu kan dulu. Karena COVID nih Mas. Dia enggak ini kurang paham, mungkin karena logika kali enggak paham kali dia makanya kata itu. Kayaknya gitu. Karena tapi di web yang dikasih Pak Randi itu ada keuangan di situ. Itu mungkin bukan punya dia kali ya. Punya Pak Randi itu, Pak Randi juga hanya keuangan. Oh, ngajar keuangan kah? Pak Randi juga hanya keuangan, itu punya dia sendiri. Berarti kita malam ini nggak ada kuliah Pak ya? Absen aja. Kita ini yang review artikel tuh kan, kalau kamu gabung silakan. Jadi nanti biar paham kan. Ya, itu loh makanya saya. Yang MO kan itu cukup kerjakan dikirim jadwal kayak Zoom kan. MO tuh, MO2 tuh ada kan bisa kapan-kapan, bisa besok ini kan bisa besok, ngirimnya bisa besok. Oh. Nggak mesti malam ini. Pak. Malam. Oke. Selamat malam, Pak. Baik, gimana kabar sana? Jadi kalau yang MO tuh nggak mesti malam ini ikutnya, besok boleh kan? Bagus ikut ini aja. Mana yang lain nih, Febri? Masih belum tahu, Pak. Saya lupa bawa kaki kamera, jadi megang-megang. Lupa bawa apa? Lupa bawa kaki kamera, kaki HP. Oh gitu. Memang dipegang-pegang, kan nggak perlu. Itulah harus pegang nih Pak. Gitu. Hah? Kok bisa gitu? Biasa letakkan gini aja. Ini nggak ada bawa itunya, tiangnya. Oh. Bergema suara ya? Oh iya Pak. Gema tuh biasanya speaker Bapak tuh. Bapak kan udah pakai itu speaker di laptop. Iyalah, mungkin kecilin dulu Pak. Mana bisa dikecilin ya? Itu di apa di HP biasanya kecilin. Kalau kecil tak dengar apa-apa. Oh iya ya, Bapak langsung ya. Langsung otomatis kan tadi setelah. Oh mungkin ada yang itu kali. Mungkin ada yang. Ada sudah gema masuk dulu. Kalau ini gimana? Kalau ini jelas? Jelas kan Pak? Sedang-sedang kan? Tidak bergema kan? Enggak. Siapa nih Pak yang ikut malam nih? Kelas F dengan kelas F konversi kelas F biasa, 2 kelas. Oh, 2 kelas. 2 kelas ya. Kelas F konversi kan ada banyak, gabung ya lah. Nanti minggu depan lagi kan, minggu depan udah santai dah, itu kan. Yang MO bilang kawan-kawannya itu bisa besok kirimnya, jangan akan apa-apa. Bagus ikut Zoom-nya. Itu nggak Pak, tugas? Belum saya cek tadi. Oh, besok ya, tugas nggak ada apa-apa. Kan itu cuma tugas ya, mencari materi-materi kan di Google kan. Oh iya ya, mencari penugasan tadi ya. Penugasan. Iyalah, saya besok aja lah. Besok ya lah. Malam, Pak. Malam, apa kabar, Ade? Bagaimana kabar, Pak? Baik juga. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Pak? Baik. Gimana kabarnya? Baik-baik juga. Baik. Alhamdulillah. Agak anu enggak, Pak? Agak ada apa? Meriang kemarin. Hati-hati itu, hati-hati itu. Nanti kena rapid test, kena isolasi. Kena hujan kemarin, Pak. Hujan ya, jangan hujan, hati-hati karena ini Gila. sakit sedikit kemana-mana nanti kena isolasi. Nah. Pak, saya sambil-sambil ya, Pak. Silakan. Sambil-sambil, tapi nanti begitu kita fokus, Ya. kita Kan belum mulai juga, silakan. Dari gabung 2 kelas ya. 2 kakak gabung hari ini. Udah rame. Jadi nanti minggu depan ada santai gitu kan. Oh ya. Selamat malam, Rojida. Selamat malam. Dari kawan-kawan dari kelas F Kompresi Darius. Itu Pak, Dirus udah masuk tuh kayaknya tuh. Darius udah masuk, update yang lain. Dirus. Tadi sudah dibahas Pak di grup. Yang mau ikut ayo gitu. Ya. Udah. Tugasnya bisa yang besok enggak apa-apa. Ya, Pak. Apa kabar, Rus? Tugas kau gimana? Kampung. Bapak kan udah kasih tadi di grup. Udah. Itu link. Harus ingatkan terus. Ya, itu kan semua kita ada juga di situ, Pak. Soalnya mungkin ada yang berhalangan, mungkin ya. Tahu juga sih. Tadi sih komunikasinya kita suruh gabung. Udah Bapak gak suruh gabung kan. Pembimbing saya itu ini Pak, Bu Esia. Oh, enggak apa-apa. Bagus. Bu Esia Pudek ya? Enggak, dosen. Oh, sekarang dosen aja? Dosen biasa aja. Kan udah habis masa jabatannya. Oh, dulu masih jabat kan? Masih jabat kan udah paling ganti Bu Indang. Sekarang Bu Endang. Kalau Bu Dami, Pak? Bu Dami dosen ya. Oh, dosen. Bu Dami dosen. Bapak udah lama nih di PB ini ya? Dari mulai 20 tahun dah. Udah hampir 21 tahun. Sering nggak ke Pak? Yayasan sana? Enggak, Bapak jangan ke yayasan. Bapak dosen dulu. Enggak, yang di AMP? Jarang dah. Enggak di apa tuh, enggak dikaryakan lagi. Oh. Setelah itu enggak dikaryakan. Pak Indra kan kawan nggak tuh? Pak Indra kawan saya. Pak Rudi yang udah jauh dah ya? Pak Rudi kan udah pindah dah. Oh. Itulah, udah PNS dia kan? Lalu sama Bapak dia PNS-nya. Oh, sama-sama Bapak. Naiknya. Sama Bapak. Dia kena di AMP. Habis itu kena pindah, ada kasus nggak pindahkan lagi. Kasus? Kasus nggak tahu siapa dipindahkan. Nggak tahu lagi pindahnya tuh. Dosen kooperatif kayaknya. Dosen kooperatif. Sama Bapak dosen kooperatif nggak? Oh, Bapak juga statusnya kooperatif? Sama. Bisa pindah-pindah lah.
Bisa pindah-pindah. OPB kan juga Kalimantan bantu. Selatan. Bisa ke Kaltim, bisa ke Kalsel, bisa ke Kalbar, bisa pindah ke Widadharma, bisa ke UMP, bisa ke mana-mana lah Bapak nih. Bapak Terus membantu. terbang. Bisa ngisi Bantu. kemana-mana. Bisa kemana-mana. Ya, jadi kalau mau PB dan tidak suka Bapak ya pindahkan ke mana gitu. Serah. Tapi wilayah Kopertis bisa semua Bapak masuk kan? Bisa tergantung lembaganya dengan itulah. Kalau masih UPB masih mempertahankan ya tetaplah Bapak di UPB gitu kan. Iya. Iya. Tapi untung UPB dapat banyak dosen PNS, tidak bayar gaji. Oh, betul. Tapi UPB saya lihat udah mulai ini nih. Udah mulai renovasi. Ya bagus lah. Terutama ada kemajuan. Tidak gitu aja gitu kan. Ya emang udah lama juga itu kan nggak ada renovasi. Udah lama itu auditornya memang harus direnovasi. Nanti kalau pas wisuda runtuh kan bahaya yang di wisuda. Udah rapuh dah tuh ya ganti direnovasi gitu. Suara apa tuh? Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Bapak sehat Pak? Alhamdulillah sehat juga. Malam minggu ada ngapel di sana. Ngapel apa Pak? Jomblo nih Pak. Ada apel ya kan? Gak apa-apa. Kalau ada ngapel sama-sama belajar jom kan. Bertambah semangat belajarnya. Iya Pak. Ini masih banyak video dimatikan nih, buka videonya, jangan malu. Kenapa mesti malu? Ini kan Zoom tuh video conference, bukan audio conference. Nah, video conference. Jadi kalau ada yang rahasia, mau dimatikan videonya. Kalau tidak bicara, mungkin dimatikan. Kalau bicara, hidupkan. Lagi makan Pak, maaf Pak. Ya, ada apa masih akan makan silakan. Kalau lagi makan, video dimatikan. Jangan hidupkan. Banyak Pak yang ikut nih Pak. Hah? Kelas F yang kursi tidak banyak. Banyak Tidak banyak. Yang banyak kelas F biasa. Baik, posisi dulu Pak. Kameranya. Coba. Oke lah ya, kita bisa mulai ya. Oke, selamat malam semuanya. Gimana kabarnya? Mana Pak? Oke, kita mulai masing-masing. Mahasiswa membuat kata kakak dan memperkenalkan diri masing-masing. Ada 2 kelas nih ya. Ada 2 kelas. Memperkenalkan buat namanya, malam, gimana kabarnya, dan kamu ada di mana posisinya. Silakan dari Mas Ade, saya Pak Ade. Ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Adi Dermawan. NIM saya 1710416541. Selamat datang di aplikasi Zoom untuk mata kuliah. Seminar mata kuliah. Seminar mata kuliah seminar ya Pak. Ya. Mudah-mudahan dengan melalui aplikasi Zoom ini materi dapat terserap bagi saya dan untuk semua. Sekian dan terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Sari, silakan Bu Sari. Ya, halo, Assalamualaikum. Selamat malam, Pak Adi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya panjang, tapi cukup dipanggil singkat aja Sari. Saya berasal dari kelas F. Konversi. Anak buahnya Pak Darius. Pak Darius. Ya, ya, posisi saya sekarang ada di rumah. Di daerah Sungai Ambawang. Yang bawah. Iya. Oke. Rio, silakan Rio. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Posisi saya Rio Adi Pranata, NIM 171041540 dari kelas E, Pak. Ya. Posisi sekarang ada di rumah. Landa, Pak. Landa ya. Ya, Landa gimana? Landa kan gimana? COVID-nya? Ya, Pak. Gimana Landa COVID-nya? OTW new normal katanya, Pak. Oh, TW-nya normal ya? Okay. Katanya. Semoga cepat selesai, Pak ya. Amin. Cepat bertemu lagi, Pak ya. Amin, amin. Tapi kata Kemendikbudnya tahun baru tetap daring pula tuh. Tadi ada dari apa? Iya, Pak. Tetap daring. Bisa aja ada tetap daring, enggak tahu gimana nanti nih kan. Kalau daring wah susah lah ya enggak? Iya, Pak. Nah, susah daring terus nih kan. Oke. Silakan Saudara Rianto Agung, silakan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rianto Agung Gumelar, NIM 17104165555. Terus? Wah, ada gangguan teknis Rianto tuh. Sinyal kali Pak. Oke. Jauh Pak, di Landa. Ya? Jauh dia di Landa. Oh iyalah, gangguan teknis tuh. Oke, Nur Hajida, silakan Nur Hajida. Mic-nya dibuka, oke. Pak, selamat malam. Selamat malam. Saya Nur Hajida dari NIM 171. Sekarang posisi di rumah Pak, di Pontianak. Oke. Andri. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar Pak? Baik. Saya sekarang ada di rumah. NIM 17104165546. Di sini keadaannya enggak hujan gitu Pak. Hujan. Panas lain enggak berarti enggak? Panas nih hari ini. Nah, itu aja Pak. Oke. Febri, silakan Febri. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya untuk semua Febri Astari, NIM 17104165537. Posisi saya di Pontianak, Sungai Jawi. Untuk saat ini kondisi malam ini cerah Pak. Cerah ya. Ya Pak. Ada yang ngapel enggak malam ini? Apa Pak? Ada yang ngapel enggak malam ini? Dua ada Pak, standby di rumah Pak. Oh gitu. Oke. Mas Tarigan, silakan. Oke, sama. Oke, selamat malam Pak. Selamat malam teman-teman semua. Perkenalkan saya dari Tarigan, NIM 1910417081. Kami dari kelas F konversi
manajemen UPB Pontianak. Terima kasih ya Pak. Jadi Mas Tarigan ini reporter TPRI, reporter TV nih. Kalau mau masuk TV nanti hubungi Pak Tarigan ya. Masuk TV. Teknik support Pak, support. Ya? Teknik support. Nah, saya mau ya kan, hubungi Pak Tarigan. Masuk TV silakan hubungi. Nah, boleh kalau kantor teman-teman. Saya akan promosikan lah. Nah, silakan. Kenalkan dulu Mas Tarigan, kenalkan dulu kerjanya apa gitu kan. Oh gitu. Oke, untuk teman-teman mungkin perlu nanti liputan atau ini bisa saya mediasi karena kan kita di TVRI Kalbar disuruh semua jadi pemasaran. Itulah Pak, pemasaran itu kan setiap orang bisa berhak jadi pemasaran gitu kan. Jadi walaupun kita di teknik support, tapi kalau klien mau ini kita juga bisa bantu dari seksi lain gitu, Pak. Ya, makanya namanya Tarigan TV itu tuh di YouTube namanya Tarigan TV. Itu channel YouTube-nya Pak. Ada kata TV-nya tuh, kan? Iya Pak. Oke, Eta Piana silakan. Enggak dengar suaranya Eta, enggak dengar. Nah, kurang dengar nggak? Masih belum bisa didengar. Belum dengar ya? Nanti Dudi ya kata. Belum bisa dengar ya tak? Belum bisa dengar. Ada yang salah tuh, masih belum bisa dengar. Audionya mungkin ada masalah. Oke, atau terlatih ya, sampai itu coba. Oke, nanti dia Timotius dulu, abis itu nanti ya. Timotius, silakan Timotius. Ya Pak, selamat malam Pak. Selamat malam. Mohon maaf, suara saya putus-putus. Kurang dengar soalnya sinyal ini agak kurang mendukung. Bagus suaranya. Suara Bapak maksudnya. Oh ya. Saya sekarang posisi lagi di rumah di Ketapang, di Balai. Oh, Ketapang ya. Kondisi saat ini sih ya aman-aman saja. Cuaca bagus. Bagus. Gimana kabarnya, Pak? Dekas baik. Dekas biasa ya? Iya, Pak. Dekas konversi kan Timotius ya? Dari kelas F, NIM 110416536. Oh iya, oke. Eta bisa bicara, Eta? Udah bisa? Belum bisa ya? Belum bisa rupanya. Tapi dengar bisa kan? Apa? Dengar bisa, Pak. Hah? Dengar bisa. Nggak bisa. Halo? Halo, bisa tak? Halo, udah halo, bisa, Pak? Silakan. Eta, silakan. Malam teman-teman, Bapak. Nama saya Oktaviana, NIM saya 1910416971. Saya dari kelas F konversi. Ya. Oke. Rahmat Ariandi Gojali, silakan Rahmat. Video hidupkan. Rahmat. Ya, halo, selamat malam Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran Pak suara saya Pak? Dengar. Ya, perkenalkan. Sebelumnya saya ucapkan juga selamat malam buat kawan-kawan yang sudah gabung dalam ini. Nama saya Rahmat Ariandi Gozali. NIM saya 1910417021. Saya dari kelas F konversi. Salam kenal semuanya. Salam kenal juga semuanya. Ya. Oke, Nada, silakan Nada. Bapak, Assalamualaikum. Videonya hidupkan, videonya dihidupkan. Dah, silakan. Hidup ya, Pak? Hidup, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nahda. Saya dari kelas F. Posisi di Pontianak, Pak. Pontianak ya. Pontianak di Tanjung Hulu, Pak. Ya, oke. Yang ada kampanye. Ya. Oke. Rio Adi Pranata, udah tuh ya? Udah. Peri. Udah, Pak. Peri.
Ya, halo Pak. Video hidupkan videonya. Video hidupkan. Ini mohon maaf Pak sebelumnya. Bukan video yang tadi hidupkan, tapi tiba-tiba 5 menit yang lalu mati lampu Pak. Oh Jadi, gitu ya, ya oke. di kamar saya gelap. Oh gelap ya. Gitu. Pakai kuota HP nih Pak ya? Iya pakai HP Pak, kuota HP. Oke, silakan. Iya baik. Selamat malam teman-teman semuanya. Selamat malam. Perkenalkan saya Peri dari kelas F konversi NIM 1910417016. Saya posisi sekarang ada di Ngabang, Kabupaten Landak. Ya. Oke, silakan Fadil Al-Fatah, silakan Fadil. Video Fadil, hidupkan videonya hidupkan, yang dimatikan videonya. Kita ini konferen, bukan audio konferen, video konferen. Fadil, oh enggak ada Fadilnya. Dirus. Dirus. Mic hidupkan. Mic dihidupkan. Ya, malam Pak. Selamat malam. Nama saya Dirus. NIM 19417079. Lagi Singkayang, Pak. Sekarang di mana? Nggak ngopi lagi? Masih, Pak. Biasa di kedai kopi ini. Masih kopi? Mana kopinya? Ada nggak? Kopinya itu kan lah. Ada kopi nggak? Oh, ada. Kopi ya. Hati kopi itu ada COVID-19 gitu, kopi di luar tuh. Hati ya. Biasa dari kampung, Pak. Oh gitu, dari kampung ya. Oke. Bobby, silakan Bobby. Ya Pak. Selamat malam Pak. Selamat malam. Selamat malam teman-teman semua. Nama saya Bobby Ardilo, NIM 1910417090. Posisi saya sekarang di rumah. Oke, Fadil Al-Fatah. Fadil. Mana Fadil nih? Fadil. Oh, lari dia Fadilnya. Dipanggil hilang deh, dipanggil. Reja di mana Reja? Reja Septian. Oke ya, kita mulai aja ya. Coba mulai. Jadi kita hari ini akan belajar tentang bagaimana cara mereview jurnal, artikel ya. Cara bisa dilihat nih? Bisa dilihat? Oh ya, ini pengantarnya. Ya, apa itu review artikel? Ya, artikel itu apa? Teks yang berisi ringkasan penelitian ilmiah tentang topik tertentu, itu apa artikel. Ya, review artikel ditulis dengan tujuan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang topik tertentu. Mahasiswa diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan sesuai dengan bidang program studi masing-masing, gitu kan? Apa manfaatnya review artikel? Jadi artikel itu memberi manfaat yang besar bagi mahasiswa. Yang pertama mendapatkan ilmu, ya kan? Dapat memahami metode penelitian, apa itu judul, bagaimana membuat masalah, bagaimana membuat latar belakang penelitian, bagaimana membuat kajian pustaka, teori, kan? Bagaimana membuat metode penelitian, bagaimana cara membahas ya hasil penelitian dan kesimpulan. Itu manfaat review. Jadi, dapat menambah pengetahuan atau ilmu bagi mahasiswa dalam hal menulis artikel dan bagaimana cara mereview artikel, gitu kan? Untuk menulis artikel tentunya ada pedoman, gitu. Kemudian dalam artikel itu ya pasti ada judul, ya kan? Setiap artikel, setiap buku, setiap setiap lagu apapun bentuknya itu ada judul. Ya, kita ini ada judul artikel, ya, judul artikel. Dia, makanya penting ya kalau mahasiswa tidak bisa masuk nanti susah, tidak bisa mereview nanti bermasalah dengan pembimbingnya kok salah-salah mereview kan, ya maka harus hadir, harus hadir semuanya. Nanti
Nanti kalau udah hadir adik malam ini susah nanti. Jadi macam nggak tahu, disalahkan pembimbing berkali-kali kan, udah selesai kan. Nah, gitu. Ya, jadi ini artikel itu harus judulnya. Pedoman bagaimana cara menulis judul. Ya, judul artikel itu ditulis dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ya kan? Kalau artikel bahasa Inggris ya judul artikel ditulis dalam bahasa Inggris yang baik dan benar juga gitu kan. Jangan mahasiswa ini diminta untuk mereview artikel dalam bahasa Indonesia. Ya kan berbahasa Indonesia karena mahasiswa hanya bisa berbahasa Indonesia. Maka diminta untuk ambil jurnal-jurnal yang berbahasa Indonesia. Dalam menulis judul artikel, nama penulis tidak perlu dicantumkan gelar akademik, tidak perlu dicantumkan gelarnya. Ya, kalau Pak Adi Mursalin ya SE tidak ada, MM-nya dihilangkan. Saya Dr. Ali ya, dokter dihilangkan. Tidak, jadi dalam artikel ilmiah jurnal itu, setelah judul itu nama penulis tidak perlu dicantumkan gelar akademisnya, tidak perlu. Alamat institusi dan email penulis ditulis daftar tengah, ya, paham ya? Alamat institusi itu dari mana? Si Ali dari mana? Itu dari Fakultas Ekonomi, kan? Alamat institusi di mana? Apa emailnya? Nah, itu ditulis di tengah, daftar tengah ya. Dan diletakkan di bawah judul artikel, ya kan? Jarak antara judul dan nama penulis 2 spasi, jaraknya ya. Jarak antara judul dan nama penulis ada 2 spasi. Jarak antara alamat dengan email 1 spasi. Jarak antara institusi dengan email itu 1 spasi. Jarak antara email dengan judul abstrak 2 spasi, ya. Jarak antara email dengan judul abstrak masih 2 spasi. Penulis korespondensi atau penulis bertanggung jawab harus diletakkan di pertama, ya. Misalkan dalam satu artikel itu ada 3 penulis, kayak gitu kan? Paham enggak? Dalam satu artikel itu ada 3 penulis, kan? Nah, 3 penulis. Jadi penulis pertama itu namanya penulis bertanggung jawab. Jadi penulis utamanya itu ya, ada penulis utama, ada anggota penulis kan? Penulis utama itu namanya penulis korespondensi atau juga penulis penjawab, kan gitu kan? Nah, ditanda dengan tanda bintang kecil kan? Ya. Jadi penulis korespondensi atau penulis tanggung jawab harus diletakkan di penulis pertama dan ditandai dengan tanda bintang. Ya kan? Kemudian diikuti tanda koma, ya kan gitu. Penulis korespondensi wajib mencantumkan email yang masih aktif, ya. Jadi nanti email 1 aja, enggak boleh 3 email, 1 email cukup. Email siapa? Email penulis korespondensi atau email penulis penanggung jawab atau email penulis utama, kan? Email aja cukup, jangan 3 email. Walaupun sudah ada 3 nama, tapi email yang dicantumkan 1 aja, itu email korespondensi. Karena nanti mereka saling berkomunikasi dengan penulis korespondensi yang utama. Anggota tidak diajak komunikasi kan? Udah apa-apa dengan penulis penanggung jawab. Maka sebut penulis korespondensi karena dia harus email yang aktif. Kan itu. Apabila penulis lebih dari 1, maka antar nama penulis dipisahkan dengan tanda koma ya. Bukan tanda titik koma, tapi tanda koma. Dan nama penulis tidak perlu disingkat, tidak boleh menyingkat nama penulis. Misalnya Andri JR, tidak boleh. Andri Junior itu. Ya, jadi singkat JR, tidak boleh. Ya. Dalam itu tidak boleh singkat-singkat, harus dipanjangkan. Andri Junior. Jika disesuaikan dengan aturan 14 kata, berapa jumlah kata dalam judul? Jumlah kata itu 14 kata. Dalam bahasa Indonesia ya, maksimal 14 kata. Tuh, maksimal 14 kata. Judul dalam bahasa Indonesia. Tapi dalam bahasa Inggris harus 10 kata aja. Ya, 10 kata. Jadi kalau nanti saudara membaca judul artikel 20 kata, berarti itu tidak bagus judulnya. Terlalu panjang. Judul tidak boleh terlalu panjang. Kenapa? Karena kalau panjang nanti susah mengingatnya, susah memahaminya kan, kabur gitu kan. Susah memahaminya gitu. Judul menggambarkan isi artikel dengan cermat. Jadi judul ya. Kalau kita mau tahu isi artikel, kita cukup baca judul ya. Apa yang diisi, bagaimana hasilnya, kita bisa baca dengan jadi judul. Judul menggambarkan subjek penelitian dengan ringkas. Apa yang kita tahu. Judul diharapkan menghindari singkatan, rumus dan jargon. Dan judul tidak boleh mengandung singkatan, tidak boleh mengandung rumus, tidak boleh mengandung jargon. Tidak ada rumus, tidak ada singkatan. Tidak boleh misalnya rumah sakit RS, tidak boleh. Harus dipanjangkan rumah sakit itu. Tidak boleh RS Darso.
Sudarso. Judul biasanya tidak mengandung kata kerja, ya. Biasa kata benda dan singkatan. Dewan singkatan juga. Judul mudah dipahami. Judul mengandung kata kunci, kan? Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua kata dalam judul buku, majalah, surat kabar, dan makalah serta artikel. Kecuali kata tugas seperti di, ke, dari, dan, yang, dan, untuk yang tidak tetap pada posisi awal. Jadi judul itu tidak boleh huruf besar semuanya, ya. Judul itu tidak boleh huruf besar semuanya. Di awal setiap kata huruf besar. Nah, itu kecil kan? Ketika kata depan, kata tugas itu kecil semuanya, ya. Nah, Bapak contoh nih ya, contoh. Kasih contoh dulu nih, contoh. Nah, contohnya ini. Oke, nah, ini namanya jurnal kan, artikel ya. Artikel. Apa judulnya nih? Judulnya apa? Apa judulnya coba? Pengaruh perubahan kerja dan kompetisi terhadap kinerja pegawai yang dimediasi oleh stres kerja. Oke, lihat judulnya kan. Ada berapa penulis ini yang terlibat dalam artikel ini? Ada berapa penulis? Ada berapa? Hah? 2. Masa 2? 3. Siapa saja? Rida, Adaru, Dihan, Anis, Hartati, dan Istiana kan? Rahmawati. Mana yang dimaksud? Mana yang disebut dengan penulis korespondensi? Rida, Bang. Rida. Kenapa Rida? Karena dia pertama. Maka email siapa emailnya? Kan Rida kan? Nah, satu email kan? Jadi emailnya Rida aja gitu. Anis tidak puas email. Istiana tidak email, tapi yang cukup email adalah email penulis korespondensi. Karena dia penanggung jawab penulis utama. Kalau ini kan Anis dengan si Istiana kan anggota penulis. Ya kan? Oke, lihat jarak antara judul dengan nama penulis itu 2 spasi. Ya. 2 spasi juga 2 spasi. Tapi nama penulis dengan alamat institusi kayak UPN, Peton Jogja ini 1 spasi, kan? 1 spasi. Paham enggak? Ada pertanyaan sini? Paham. Nah, lihat judulnya nih. Bagaimana judulnya nih? Berapa kata judulnya nih coba? Bisa dihitung kan? 13. Berapa kata? 13. 13. Berarti masih bagus ya enggak? Karena masuk lah. 14 kata kan? Bagus. Nah, lihat bagaimana tulisan judul ini? Semua huruf besar kan? Berarti salah kan? Tidak bagus kan? Harusnya kan yang huruf besar kan huruf pertama aja. Depannya B juga besar. Yang lain kecil semua kan? K-nya besar. D-nya kecil ya? Kan kata tugas dan kan? Dasar kan? Kompetensinya K yang besar terhadap huruf kecil semua kan? Karena kata depan kan? Kata tugas kan? Kinerja K-nya besar, B-nya besar, pegawai yang kecil semua kan? Kecil. Dimediasi D-nya besar kan? Oleh kecil semua kan? Nah, itu. Jadi waktu saudara mereview judul itu pertama judul sudah ada penulis. Judul ini belum sesuai dengan panduan kayak review. Karena apa? Karena judulnya harus tidak mesti huruf besar semuanya, kan itu kan? Penjelasannya. Dalam judul itu yang besar itu huruf pertama aja di awal setiap kata kan? Kecil kata tugas, kata depan kita ganti itu semua kecil kan itu. Kemudian apalagi kelemahannya nih? Judul itu sudah mengandung 13 kata, berarti sudah sesuai dengan kaidah-kaidah panduan review jurnal, kan? Judul itu maksimal 14 kata. Kalau dari jumlah kata sudah benar kan, tidak masalah. Jurnal ini punya nama ada namanya Jembatan Jurnal Ilmiah Manajemen kan? Punya volume 17. Tahun berapa ini dititi? Tahun 2020. Baru kan? April 2020 baru dititi nih kan? Jurnal baru nih kan? Dititi. Ada nomor ISN-nya ya. Ada juga alamatnya udah lengkap ya. Cuman kesalahannya
judulnya semua huruf besar. Itu salah itu aja ya. Saya harusnya tidak semua kata itu huruf besar, kan? Nah, itu. Paham tuh judul? Ini cara mereview judul ya. Ini cara mereview judul ya. Ini cara mereview judul. Oke. Nanti tulis nanti kan. Oke. Kita balik yang ke panduan. Oke. Nah, ini kan panduan, ya kan? Dia ada nanti kan udah Bapak posting di grup kan? Tinggal di print dibaca kan? Oke. Ini contohnya ada. Sekarang abstrak ya, abstrak. Setiap artikel tuh punya abstrak. Dia menggunakan dua macam abstrak, abstrak bahasa Inggris dan abstrak bahasa Indonesia. Yang pertama bahasa Inggris dulu, yang kedua bahasa Indonesia. Apa itu abstrak? Abstrak itu merupakan sebuah ringkasan isi dari sebuah karya tulis ilmiah yang ditujukan untuk membantu seorang pembaca agar dapat dengan mudah dan cepat untuk melihat tujuan dan tulisannya. Dalam dunia akademik, tulisan pendek ini digunakan oleh lembaga, organisasi pendidikan sebagai informasi awal atas sebuah penelitian ketika dimasukkan dalam jurnal, konferensi, buku karya, atau yang sejenisnya. Dalam dunia maya, sebuah abstrak digunakan sebagai gambaran singkat atau sebuah karya tulis ilmiah penelitian untuk dibaca. Ya, kalau saudara misalnya ya ingin ikut konferensi, ingin menjadi penyaji, ya nanti biasanya tuh mereka meminta Anda tolong kirim abstrak saja. Abstrak dulu kan? Abstrak dulu. Karena abstrak itu bisa menjelaskan isi dari penelitian Anda semua, gitu kan? Jadi biasanya mereka tuh minta abstrak dulu. Abstrak kirimkan, setelah itu nanti diperiksa, nanti baru minta lengkapnya gitu ya. Awalnya di stop dulu. Karena abstrak itu menggambarkan isi dari penelitian saudara semuanya gitu kan? Tidak ya. Struktur tulisan abstrak yang terjadi saat ini menggambarkan ketidakpastian konsep dan ketidakpastian panduan yang dibikin tentang susunan yang jelas dari sebuah abstrak. Alasan atau pandangan atas perbedaan yang terjadi di dunia akademik tidak dibahas dalam tulisan ini karena ini yang lebih penting meluruskan dan atau menyamakan pandangan tentang tulisan sebuah abstrak yang lain. Penulisan sebuah abstrak harus memperhatikan ini pertama. Abstrak itu ditulis dalam satu paragraf, ya. Tidak lebih dari satu paragraf. Ya, kalau ada Bapak Ibu atau saudara membaca penelitian yang abstraknya 2 paragraf atau lebih itu berarti kurang bagus, ya kan? Kurang baik kan? Kenapa? Karena sebuah abstrak itu ditulis dalam satu paragraf yang menerangkan keseluruhan isi tulisan singkat dan jelas. Itu abstrak. Penulisannya tidak melakukan interpretasi pada kalimat pertama paragraf. Tidak ada masuk 5 spasi, enggak. Semua sama rata. Rata kiri, rata kanan kan? Tidak ada saja kalimat pertama masuk ke dalam 5 spasi, enggak. Nah, tidak ada tidak ada idensasi itu maksudnya. Single space, 1 spasi ya. Nah, 1 spasi, 1 spasi. Nah, menurut kriteria abstrak yang naskah yang baik, ya, bahwa abstrak itu pendek. Maksimal katanya kurang lebih 200 kata. Maksimal 200 kata abstrak itu, ya. Tidak lebih. Ada juga yang bilang 300 kata boleh. Ada juga 150 kata. Minimal 150. Maksimal 300 masih boleh. Tapi sini disebutkan maksimal 200. Biasanya satu paragraf ditulis dengan kalimat penuh, ya. Dapat berdiri sendiri jika dipasangkan dari makalahnya. Jadi kalau abstrak dipisahkan berdiri sendiri, kita paham tidak tergantung pada makalah ya. Abstrak itu harus terdiri apa? Ada apa? Ada tujuan penelitiannya, ya. Itu abstrak ya. Kalau ada abstrak dan ada tujuan penelitian berarti salah, ya. Abstrak itu harus mengandung tujuan penelitiannya, harus mengandung latar belakang penelitian, ya. Harus mengandung lingkup penelitian, metode penelitiannya, ya. Harus juga mengandung hasil penelitiannya, kesimpulan dan keberartiannya. Abstrak ya. Dalam abstrak itu harus mengandung pertama latar belakang penelitian, tujuan penelitian, lingkup penelitian, metode penelitiannya, hasil penelitiannya gimana, apa kesimpulannya, dan keberartian atau saran atau rekomendasi. Itu maksud abstrak ya. Mengandung semua kata kunci yang akan diindekskan, ya. Dalam abstrak mengandung semua kata yang diindekskan. Ada kemungkinan abstrak dikutip oleh majalah abstrak. Informasi yang dimuat hendaknya cukup informatif, mencerminkan apa yang dibahas secara lengkap dalam tulisan. Abstrak dan mencantumkan tabel ya. Dalam abstrak ada tabel ya. Tidak ada tabel, tidak ada rujukan, tidak ada singkatan, tidak ada akronim. Ya, tidak boleh ada tabel, tidak boleh ada ilustrasi, tidak boleh ada rujukan, tidak boleh ada singkatan, dan tidak boleh ada akronim.
tidak memuat informasi atau simpul yang tidak ada dalam naskah, ya. Tidak, abstrak itu semua memuat semua informasi yang ada dalam penelitian tadi. Yang sampai Anda ada di penelitian dimasukkan abstrak, tidak boleh. Ya. Ini dalam bahasa Indonesia ya, dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Inggris, ya sama. Abstrak juga mengandung introduksi, pendahuluan, tujuan penelitian, metode penelitian, hasil pembahasan, kesimpulan, jumlah kata sekitar 110-300 kata dalam bahasa Inggris. Ya. Ini mas 50, maksimal 300 kata. Nah, sampai bahasa Indonesia lah. Pilih bahasa Inggris apa? Mau British atau Amerika? Amerika semuanya. Kalau ini Inggris semuanya, itu kan. Tensisnya gimana pakainya? Kalau pendahuluan present tense. Kalau tujuan penelitian, metode hasil past tense. Kalau kesimpulan present tense. Nah, berarti bahasa tidak paham bahasa Inggris susah nih. Untuk bahasa Inggris susah. Kalau yang bisa bahasa Inggris lain enggak? Mana tertesa enggak? Pusing pula kalau semua review yang bahasa Inggris kan? Enggak tertesa ya kan? Kayak gitu. Buatlah abstrak dengan ormas standar jika kita tinggal sempurnakan sesuai format yang diminta. Nah, inilah. Oke. Contoh ya, contoh dulu. Nah, kita contohkan. Contohnya masih kita ke sini ke kita kembali ke ini gini ke contoh tadi. Nah, ini ya. Lihat. Kan tadi kan ada dua abstrak kan? Pertama abstrak dalam bahasa Inggris, ya kan? Ya. Yang kedua abstrak dalam bahasa Indonesia. Abstrak itu selalu mengandung apa? Kata kuncinya. Ini kata kunci, ya. Kalau tidak ada katanya bisa salah. Nah, ada kata ada kata kuncinya ada, ini kan? Kata kuncinya, keywordnya. Oke, dalam bahasa Inggris abstrak itu semua kalimat ditulis miring, ya. Miring kan? Kenapa miring? Karena ditulis dalam bahasa Inggris, bukan bahasa asing. Pokoknya kalau ditulis pakai bahasa asing semua miring. Ya, this shirt, ini kan miring kan? Coba lihat pendahuluannya ada tujuannya, kan? Ada metode penelitiannya, ada hasilnya dan ada kesimpulannya udah ada. Berarti ini benar, oke kan? Kenapa oke? Ada pendahuluannya, ada tujuan penelitiannya, ada metode metode ada, tapi ada sampelnya, ada populasinya, ada analisisnya apa gunakan, ada hipotesis ya kan? Ada hasil penelitiannya, tapi tidak ada kesimpulan, tidak ada kan? Berarti masih kurang lengkap gitu kan? Kurang baik, karena masih ada yang kurang gitu kan? Abstrak ini kan? Nah ini sama nih. Kalau bahasa gitu tegak ya, bedanya yang masih tegak. Kalau bahasa Inggris kita miring, kalau bahasa Indonesia tegak lurus kan? Beda kan? Nah, beda nih. Juga berapa kata? Hitung katanya berapa, nah, kan? Untuk hitung kata ini pakai Word, di copy ke Word nanti bisa tahu berapa kata, ya kan? Gitu kan? Kata. Nah, kalau dia lebih dari 300 kata berarti tidak bagus abstraknya gitu. Dan ini satu paragraf kan? Tidak boleh 2 paragraf. Ini satu paragraf nih, satu paragraf kan? Paragraf ini. Dan juga ini satu paragraf, ya kan? Nah, di sini ada tujuan penelitiannya, tapi ada variabel penelitiannya, ada sampel, ada hasil, tapi tidak ada dari kesimpulannya. Tidak ada metode penelitiannya, kan? Berarti masih kurang bagus. Nah, ini abstraknya. Dan sudah ada kata kunci, gitu kan? Ada kata kuncinya. Gitu. Oke, ya. Paham abstrak nih? Berarti kalau waktu sudah mereview abstrak, lihat panduan tadi itu ya. Lihat panduannya. Abstrak itu harus satu paragraf, gitu kan? Nah, gitu ya. Dilihat panduannya. Lihat panduannya ya. Lihat panduannya. Lihat ini, ya kan? Lihat ini. Lihat ini. Lihat ini. Panduan waktu saudara mereview abstraknya, lihat panduan abstrak, ya kan? Kalau mereview judul, lihat panduan tentang judul, gitu kan? Paham enggak? Kalau sekarang udah abstrak udah, sekarang tentang bahasa. Lihat bahasanya kan? Bahasa yang dipakai dalam artikel itu gimana? Naskah artikel harus ditulis berdasarkan template ini dan ditulis dalam menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris yang baik dan benar, kan? Kemudian disuruh yang digunakan apa? Time New Roman, ya kan? Time New Roman, TNR ya. Yang lain bukan Arial, bukan macam-macam itu, tapi hanya Time New Roman. 12, fontnya 12. Kecuali judul artikel dengan 1 spasi untuk abstrak dan 1,15 spasi untuk isi ya.
Abstrak itu 1,14 spasi, ya. Nah, tuh. Isi artikel itu dalam format halaman 2 kolom, ya. Dalam bahasa Indonesia itu 2 kolom, ya. Artikelnya 2 kolom, ya kan? 2 kolom. Jangan 1 kolom, ya. Biasanya kalau Indonesia 2 kolom. Kalau bahasa Inggris 1 kolom biasanya, ya. Kalau bahasa Indonesia itu 2 kolom. Tapi tergantung lembaga yang bahasanya. Kecuali untuk tabel, gambar, dan skema. Jumlah halaman abstrak itu, jurnal itu ya maksimal 12 halaman jurnal. Jangan lebih. Hanya 12 halaman ya jurnal itu. Jangan sampai 20 halaman, terlalu banyak. Jangan sampai 14 halaman. 12 halaman. Kalau bisa, kurang 12 halaman. Ya? Jadi maksimal itu 12 halaman. Udah termasuk judul tuh. Udah termasuk judul. Naskah artikel harus dituliskan ukuran kertas A4, ya. A4 dengan margin 1,18 kiri, ya. Bawah 0,9 dan dalam format 2 kolom. Jarak antar kolom 0,37. Jarak antar kolom. Nah, ya. Nah, kemudian tulisan kata atau istilah asing serta pemuat tabel. Tulisan kata atau istilah asing menggunakan huruf miring. Huruf miring ya. Asing ya, bahasa Inggris, bahasa Vietnam, bahasa apa. Pokok bahasa asing lah. Selain bahasa Indonesia itu huruf miring. Paham kan? Kalau bahasa itu tegak. Tabel, gambar, dan skema wajib di judul. Ya kan? Coba bayangkan kalau ada judul kan bingung ya. Apa judul ini? Ya kan? Ya, terus pakai judul. Judul tabel diberikan nomor angka Arab yang diikuti dengan judul tabel dan diletakkan di atas tabel dan tengah center. Tabel tidak perlu menggunakan garis vertikal, ya. Sedangkan garis horizontal digunakan untuk memisahkan baris judul kolom dengan isi tabel dan pada akhir tabel. Tabel, gambar maupun skema dituliskan dalam format halaman 1 kolom. Adapun contoh tabel, gambar, skema dapat bawa ini. Ini contohnya nih. Nah, ini ya, contohnya nih tabel nih. Tabel ya. Tabel ya. Tengok. Tabel ini tidak menggunakan garis vertikal, kan? Ya kan? Semua tabel dalam makalah atau penelitian itu tidak menggunakan garis vertikal, hanya menggunakan garis horizontal, ya kan? Tidak menggaris vertikal. Lihat judul tabel sejajar ya, tabel sejajar kali ini kan, sejajar tabel 1, mahasiswa jurusan sosial fakultas pertanian Universitas Tanjung Pura, ya kan? Nah, nih. Nah, ada sumbernya siapa? Kalau gambar, judul di bawah, ya kan? Kalau gambar judul di bawah, bukan di atas judulnya, tapi di bawah, kan? Nah, kalau gambar judul di bawah, bukan di atas. Kalau tabel judul di atas, bukan di bawah. Nah, kan? Itu bedanya antara tabel gambar. Kalau gambar judul di bawah nih, gambar 1, contoh gambar, sumber tabel, kan? Nah, kalau tabel di atas judulnya. Nah, paham kan? Oke, kita kembali ke jurnal tadi. Kita kembali ke jurnal lagi. Ya, kembali ke jurnal lagi tadi. Oke. Nah, ini lihat dulu. Bagaimana bahasanya? Nah, bagus dah kan? Bahasa udah bagus, ya kan? Bahasa, ya kan? Nah, kita lihat bahasa udah sesuai dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar, gitu kan? Maka ada bahasanya. Nanti untuk tadi dosen bahasa Indonesia yang periksa kan? Udah benar belum tulisannya, udah benar belum tata bahasanya, gitu kan? Ada tabelnya nih, udah benar belum tabelnya nih? Tadi nih. Salah. Kenapa salah? Karena sini menggunakan apa? Vertikal kan? Nah, tadi kan ada vertikal kan? Berarti dalam tabel perlu salah kan? Kita sedang standar. Kita sedang standar. Itu mereview nih kan? Tabel salah nih. Harusnya nanti penulis tidak menggunakan apa? Garis vertikal. Lanjut ke horizontal, gitu kan? Nah, kayak gitu mereview. Dalam mereview itu nanti panduannya bagaimana menulis tabel, menulis gambar kan? Judul udah oke. Ada sumber enggak nih? Iya. Nggak ada sumber kan? Nggak ada, Pak. Nah, berarti salah. Harus ada sumber dari mana? Data olahan atau dari kantor apa kan? Dari mana ngambilnya, dari mana nih? Nah, dari buku apa ngambilnya nih, gitu kan? Nah, gitu. Cuma ada sumbernya, jadi pasti salah, gitu kan? Jadi itu cara review untuk tabel. Pakai tadi gitu caranya. Ditulis nanti dalam itu. Nah, coba kita lihat gambarnya. Ah, nih. Surat tabel ini betul nih? Salah. Kenapa salah? Salah juga. Tapi ada sumbernya tuh, Pak ya? Tidak ada sumbernya. Apa, G? Penulis menggunakan garis vertikal. Terus tulisannya tidak rapi kan? Coba nomor NU ke bawah kan? Iya. Kan? Nah, itu caranya. Nah, ada sumber nih. Ada sumbernya ada. Ada. Satu spasi, jangan 2 spasi kan? Sumbernya adalah laporan kinerja instansi pemerintah di skop UKM di Yogyakarta 2017 kan? Nah, nih. Kan enggak. Sekarang lihat ada tidak gambar sini. Ada gambar enggak kita lihat sini.
Nah, gambar nggak ada ya? Ini pakai tabel. Ya, gambar, nggak ada gambar. Ada gambar nggak? Wah, ada nggak? Ini gambar nih. Nah, kan? Gambar. Betul kan? Gambar di bawah kan? Sudah betul. Gitu kan? Ada. Ini contoh tabel ya. Dan ada bahasanya gitu ya. Oke. Kita kembali ke panduan. Ada yang mau tanyakan silakan. Ada yang tanyakan enggak? Jelas, Pak. Jelas? Jelas. Oke. Sekarang latar belakang penelitian. Setiap artikel itu pasti mempunyai latar belakang penelitian, kan gitu kan? Setiap penelitian itu asal di latar belakangnya. Kenapa diteliti kan? Lo enggak? Nggak mungkin langsung meneliti gitu kan? Maka latar belakang itu pertama, latar belakang yang baik dan benar itu harus pertama dapat mendefinisikan topiknya apa kan? Latar belakang yang baik dan benar itu harus dapat mendefinisikan topiknya, ya kan? Kemudian apa permasalahannya, ya kan? Nah, permasalahan itu juga mengacu pada literatur atau penelitian terdahulu, ya kan? Ada tidak penulis menyajikan terdahulu di latar belakang? Kalau tidak ada berarti tidak bagus ya, paham enggak? Ada tidak? Berarti itu yang harus dikritisi, Pak ya? Ya, dikritisi kan. Ini mendukung kan? Kan penelitian dulu mendukung topik sekarang. Ada tidak dalam tulis latar belakang itu menyantumkan, menjelaskan tentang penelitian terdahulu yang sama-sama mengambil topik yang diangkatnya, gitu kan? Yang mendukungnya, gitu kan? Nah, kalau tidak ada berarti kurang bagus tuh penelitiannya kan? Harus ada penelitian terdahulu, kan gitu kan? Kemudian penelitian juga ya, latar belakang yang bisa juga merangkum tentang hal penting dari penelitian lain yang berkaitan dengan topik Anda. Itu ya sama nih kan? Oke. Dalam latar belakang itu ada masalah kan? Ada masalah. Kalau ada penelitian ada masalah kan sulit itu kan? Berarti tidak bagus kan? Harus ada masalah. Apa masalahnya? Bagaimana cara menyelesaikan masalah? Masalah itu harus spesifik, ya, harus bersifat baru dan asli. Tidak boleh lama. Kalau udah lama udah dibaca orang, udah mau baca. Itu masalahnya udah lama udah basi kan? Udah tahu dah isinya kan? Asal baru kan? Sehingga orang lari untuk membaca kan? Relevan dengan topik yang relevan dan menarik perhatian gitu kan? Dalam masalah itu pertama harus dalam bentuk pertanyaan. Bagaimana, apa, kenapa itu ya masalah ya? Dirumuskan dalam bentuk pertanyaan dengan kata tanya dan diakhiri dengan kata tanda tanya, ya kan? Atau dalam bentuk hipotesis, gitu kan? Nah itu, ini namanya latar belakang ya, latar belakang penelitian. Kemudian ada penelitian terdahulu, ya. Penelitian terdahulu itu apa? Menjelaskan acuan penelitian yang berasal dari jurnal-jurnal atau penelitian terdahulu. Minimal 5 jurnal ya. Kalau kita nulis arti itu minimal 5 jurnal. 3 jurnal internasional, 2 jurnal nasional ya. Kita aturannya gitu kan. Minimal 5 jurnal internasional. 5 jurnal, dari 3 jurnal internasional, 2 jurnal nasional. Oke, kita lanjut contoh ke mana? Kita kembali ke contoh jurnalnya tadi. Oke, ini coba lihat pendahuluannya ya. Pendahuluannya mana tadi? Pendahuluannya kita lihat. Oke. Pendahuluannya, kita lihat pendahuluannya. Nah, ada enggak topiknya? Topiknya ada enggak topiknya? Apa penelitian topiknya? Apa topiknya? Ada enggak sini penelitian terdahulu sini? Ada enggak penelitian terdahulu? Ini kan topiknya, ini kan fenomenanya kan? Ini fenomenanya ini ada kan? Ada fenomenanya. Ini fenomena nih gejala kan? Ada enggak di pendahulu ini dijelaskan dalam latar belakangnya ada penelitian terdahulu enggak? Kurang ya? Hampir enggak ada ya enggak kan? Enggak ada kan? Enggak ada kan? Menurut penelitian ini gimana enggak ada ya? Cuman ini ya narasi-narasi ya kan? Tidak ada penelitian terdahulu kan? Enggak ada apa sih ya? Nggak ada ya, tidak ada penelitian terdahulu. Ini menurut Gibson jak nih, teori Gibson nih kan, satu jak nih kan. Nah misalnya ini kan menurut Gibson, jadi kan ada nih Gibson 2095 apa permintaannya dimaksud adalah apa negara itu kan. Nah, ini baru pendapat teori kan, tapi menurut penelitian terdahulu nggak ada di sini kan. Berarti kurang bagus kan? Ini kurang bagus kenapa? Dalam latar belakang penelitian ini dan penulis tidak cantumkan apa? Dijelaskan penelitian terdahulu yang juga sama-sama mengambil ini, sama-sama mengambil mengambil judul ini gitu ya, yang judul ini sama gitu kan, paham enggak? Itu penelitian terdahulu.
Coba lihat dia nanti baca yang lain juga tentang ini, bagaimana hasilnya kan. Nanti bisa hasilnya positif, bisa hasil negatif. Yang negatif jadi masalah gitu kan. Ya, itu jadi ada gap nih kan. Oke, gitu ya. Nah, ini. Kemudian, ini masalah penelitian oke ya. Ada kata tanya apakah kan? Apakah ya udah betul ya, ada tanda tanya kan? Ada tujuan, ada manfaat, gitu kan? Ini dalam itu. Dalam itu ada masalah penelitian, ada tujuan penelitian, ada manfaat penelitian. Itu dalam latar belakang kan? Ada fenomenanya, ada topik yang didefinisikannya, ada penelitian terdahulu. Itu dalam mereview pendahuluannya gitu ya. Pendahuluannya ya. Gitu. Oke, stop dulu silakan. Kita kembali ke Nah, sekarang landasan teori. Nah, kalau landasan teori udah tahu lah ya kan? Apa landasan teori itu? Landasan teori itu adalah suatu konsep berupa pernyataan yang tertata dengan rapi dan secara sistematis memiliki variabel dalam penelitian dikarenakan landasan teori akan menjadi landasan yang kuat dalam sebuah penelitian yang akan dilakukan peneliti. Ya? Enggak, jelas. Mana? Pertanyaan nih. Siapa yang ngomong tuh? Landasan teori adalah suatu konsep berupa pernyataan yang tertata dan rapi dan secara sistematis yang memiliki variabel dalam penelitian, ya kan? Nah, cara menuliskan landasan teori, adapun hal yang dapat kita pastikan dalam menulis landasan teori pertama, tambahkan semua nama dari teori yang diambil. Misalnya ada motivasi dari teori siapa itu, nama siapa ahli yang menjelaskan tentang teori itu kan, gitu kan? Nah, tuliskan tempat dan tanggalnya serta uraian ilmiah apa. Menurut Gibson kan, motivasi adalah gitu ya. Menurut Gibson tahun 2015 motivasi itu adalah apa, gitu kan? Itu namanya teori yang diambil hendaknya berhubungan dengan topik yang dibahas. Kalau saudara misalnya meneliti tentang motivasi, berarti teorinya motivasi kan? Jangan meneliti tentang motivasi teorinya pemasaran. Nyambung nggak kira-kira itu? Nyambung nggak? Kan nggak nyambung. Kalau motivasi, kalau tentang pelayanan, itu kan? Itu jadi sesuai dengan apa problem penelitian kita teliti. Kalau problem kinerja dengan motivasi, berarti teori tentang kinerja dan motivasi. Nanti cari juga penelitian terdahulu kita juga cari penelitian terdahulu tentang motivasi dan kinerja. Kita hubungan sekarang kan, nah, kita bisa mendukung kita, bisa bertolak belakang, kan? Nah, itu. Nah, ya. Nama penulis teori harus selalu disertakan, tidak lupa tahunnya, Pak. Jelaskan isi teorinya apa, ya. Relevansi teori untuk bagaimana relevansi teori dengan tujuan penelitiannya, itu kan? Ada relevannya enggak, hubungan enggak, sebagainya. Nah, kakak pikir itu berisi apa tuh? Alur, gambar ya, gambar kan? Gambar tuh ada kotak-kotak ya, di lingkaran kan? Itu namanya kakak pikir. Ini menggambarkan hubungan variabel ya. Hubungan variabel dengan antar variabel. Itu pemikiran ya. Nah, nanti kita lihat dulu coba nih contohnya. Oke, kita ambil contoh tadi Bu Fatma. Oke. Nah, lihat dulu apa nih, kita lihat ini dulu. Manfaat udah tadi. Tinjauan pustaka. Nah, ini kan. Nah, ini menurut Sutisno kan. Nah, ini kan Sutisno ya. Kinerja adalah kerja yang telah dicapai seorang dari tingkah laku kerja dalam masyarakat kerja. Itu kan, namanya, ada tahunnya kan, ada teorinya apa itu kinerja kan? Nah, ini namanya landasan teori atau tinjauan pustaka, ya kan? Berarti ada nama ahlinya, tahun berapa, apa isinya. Kenapa kinerja? Karena prinsipnya meneliti tentang kinerja dan beban kerja. Maka teorinya kinerja dulu kan. Dari variabel terikat nanti variabel bebasnya. Terus lagi tentang pemilihan kerja menurut peraturan pemerintah. Ini kan juga menurut peraturan pemerintah RI nomor 4 tahun 2011, ya kan dasarnya. Beban kerja menurut Permendagri nomor 12. Nah, gitu kan? Apa isinya kan? Asal ada namanya. Kalau namanya tentang kartun, apa nama peraturannya? Ya kan? Tahun berapa itu? Tahun 2008. Pasal berapa? Pasal 7 kan? Ayat berapa? Ayat 2. Apa isinya? Beban kerja adalah besaran pekerjaan. Kan gitu. Yang harus dipikul oleh suatu jabatan, kan? Itu potensi apa? Wibowo kan? Ada namanya kan? Nama orang yang
nyebut apa teori itu. Tahun berapa di ini? 2007. Apa isinya? Kompetensi adalah suatu kemampuan, gitu kan? Gitu. Paham enggak? Ini itu landasan teori kan? Jadi bukan teorinya, dan buat teori itu dan mengutip itu sebutkan namanya besar tahunnya, gitu kan? Ini tes kerja ya. Tes kerja Andoko kan? Andoko kan? Gitu sebagainya. Ini singkat. Ini ada perintah terdahulu nih. Misalnya Paul bekerja gimana ada kan? Menurut Putih ini ada nih ya. Menurut Aziza, dia perintah terdahulu nih. Kita lihat, berdasarkan hasil penelitian Putih Ingrid dan kawan-kawan 2018, kan ditemukan bahwa bukan kerja gini-gini. Oleh aja gini-gini. Ini namanya penelitian terdahulu tentang pengaruh bukan kerja terhadap kinerja. Pengaruh kompetensi terhadap kinerja gitu juga. Ada penelitian terdahulu, gitu kan? Menurut siapa? Pada penelitian sebelumnya, yaitu oleh Putih Ingrid dan kawan-kawan. Ini tidak boleh singkat ya, tidak boleh singkat di KK, ya kan? Tidak boleh singkat. Terus ini ada lagi nanti ini. Ini namanya apa nih namanya? Kakak pikir, gambar. Kakak pikir kan? Tadi kan? Untuk gambar alur kan? Kakak pemikiran. Berarti udah bagus dah. Jadi artikel ini punya kakak pemikiran. Ada artikel, kalau tidak ada ini berarti artikel itu tidak bagus, ya kan? Tidak jelas kan? Sebab artikel itu sudah ada kerangka pemikirannya, ada gambarnya, ada model ada model penelitiannya. Ya, ada atau kakak konsep kita berpikir untuk diteliti kan. Dari ini nanti buat hipotesis kan? Dari ini kita buat hipotesis, ada hipotesisnya, ya kan? Ini ada hipotesisnya ini, di atasnya ya. Oke, sekarang metode riset ya, metode ya. Nah, metode itu ada apa? Asal apa metode itu? Ada desain penelitiannya, ya kan? Ada metode pengambilan sampelnya, ya kan? Siapa populasinya, berapa jumlah sampelnya, ya, apa perbedaan penelitiannya, ya kan? Terus bagaimana cara uji instrumennya, ya, alat datanya. Nah, ini ada ya. Dan buat pembahasan sudah ada ya. Nah, pembahasannya tuh ya, hasil gimana itu. Dan ada kesimpulan. Ini tabel udah benar belum tabel ini? Tabel belum tabel ini? Salah Pak. Ya. Enggak sejajar nih. Salah. Ada sumber nggak sini? Enggak ada sumber kan? Sumber nggak ada. Salah kan? Salah nih, tabel salah, ada sumbernya, ya kan? Nah ini hipotesisnya sudah ada hipotesisnya dan pembahasan. Ada kesimpulan di sini. Ini gambarnya. Betul kan? Oh, kan? Ada pembahasannya, dibahas ini ada. Terus ada ini, ada kesimpulan, ada, ya kan? Nah, ini artikel, ada. Nah, ini caranya ya, cara berjurnal itu ya. Nah, nanti ada ini. Nanti Bapak Ibu Saudara ini buat apa laporan ya. Nah, ini laporannya ini nanti laporannya kayak begini ya. Nah, ini sistematika laporan hasil artikel. Nanti pertama ada covernya ya, cover warna biru muda ya. Cover biru muda, nanti judulnya laporan hasil artikel. Nanti apa judulnya artikelnya ya? Nah, kan masih beda kan? Bapak Ibu udah artikel kan? Udah judul kan? Laporan hasil review artikel, judulnya pengaruh ini atau apalah ya kan? Kan masing-masing dalam jurnal kan? Ya kan di review itu judulnya kan? Nah, kata pengantar 1 halaman ya. Kata pengantar 1 halaman ya. Jangan pula kata pengantar juga 1 halaman, terlalu banyak ya. Kata pengantar cukup 1 halaman ya. Ya kan? Jangan lebih jangan 2 halaman, 1 halaman, ya kan? Kemudian dapat isi 1 halaman. Coba banyak, ya kan? Dapat isi 1 halaman, ya kan? Kalau bahasa 2 halaman, tapi 1 halaman lah kok bagus. Pendahuluan minimal 1 halaman, maksimal 3 halaman, ya kan? Itu pendahuluan. Apa isi pendahuluan ini? Apa isi pendahuluan ini? Pendahuluan ini membuat latar belakang pemilihan jurnal. Coba kalau Pak Daris tadi kan ngambil apa judulnya? Ngambil apa judulnya? Ngambil apa judulnya? Yang kemarin tuh, Pak. Kemarin. Coba. Pentingnya. Judulnya apa judulnya? Masalah. Coba. Ringkas ya, jangan perlu lengkap lah. Apa ngambil judul apa? Tentang pentingnya motivasi, Pak. Kenapa motivasi kerja itu gitu? Kenapa motivasi?
Apa alasannya nggak Pak Jastu mengambil jurnal itu tentang motivasi, tidak ngambil pemasaran, tidak ngambil yang lain kan? Kenapa kok milih jurnal tentang motivasi gitu? Nah, ada latar belakangnya pemilihan jurnal itu. Nah, kenapa kok ambil jurnal tentang motivasi, tidak ngambil tentang kinerjanya, tidak ambil tentang pemasaran atau keuangan kan? Tapi kok ngambil motivasi? Ya kan waktu kan Bapak suruh ambil jurnal itu kan, cari jurnal. Nah, kenapa cari jurnal itu gitu? Nah, di mana pendalaman ini? Oh, saya ngambil jurnal ini, kenapa? Nah, kan? Apakah topik itu Anda minati? Kenapa Anda minati topik itu, gitu kan? Berarti nanti saya apa saja? Nanti topiknya saya akan jadi deskripsi saya, gitu kan? Alasannya kan? Ini menarik kan? Ini ada hubungan dengan indikator saya kerja, itu alasannya. Kenapa kok mahasiswa itu ngambil jurnal itu yang mau direview itu apa sebabnya? Gitu. Nah, di sini ada pendahuluan, ya, dijabarkan dengan kata-kata, dengan kalimat dan narasi minimal 1 halaman, maksimal 3 halaman. Itu pendahuluan ini. Nah, jadi pendahuluan itu isinya apa sih nih? Menjelaskan kenapa latar belakang kenapa Anda ngambil jurnal itu, gitu kan? Kenapa ambil jurnal yang ambil? Kenapa jurnal itu Anda ambil? Tidak judul yang lain, gitu kan? Nah, itu. Paham enggak? Tuh ini pendahuluan ini. Bisa, Pak. Paham kan? Ya, ya. Nah, coba Pak tanya, Peri. Kalau Iya, Peri Pak. ngambil judul apa, Peri? Judulnya apa? Judulnya apa, Peri? Kurang lebih judulnya pengaruh rasio keuangan terhadap penentuan laba perusahaan pada sektor perbankan, Pak. Nah, kenapa ngambil itu gitu? Alasannya Anda harus bisa paparkan kenapa Peri ngambil itu judulnya kan? Ngambil keuangan dengan judul itu apa sebabnya ngambil itu? Nanti dipaparkan di sini di pendahuluan kan? Kenapa ngambil judul itu gitu? Paham enggak? Iya, paham, Kenapa Pak. kok Peri ngambil yang itu judulnya tadi tuh? Enggak yang lain kan? Tidak yang pemasaran. Kok ngambil keuangan judul itu gitu? Nah, gitu. Jadi di sini nanti nih di pendahuluan ini dah. Itu ya. Paham? Semua paham? Ini kan? Iya, paham, Pak. Masing-masing udah ngambil judul-judul kan? Kenapa Anda ngambil judul itu? Jelaskan. Ada argumentasi kan? Nah, argumentasi Anda dituangkan dengan narasi kalimat, ya kan? Dengan bahasa Anda yang baik dan benar gitu kan? Gitu. Nah, Anda gimana kan? Nah, jadi dipenuhi sini, oke ya? Itu bagian 4 ya. Paham? Bagian 4 paham? Udah paham dah nih? Udah paham? Paham, oke. Nomor 5, ringkasan jurnal. Minimal 4 halaman, maksimal 7 halaman. Dari judul itu, pertama Anda kemukakan ya, identitas jurnalnya, apa judulnya, siapa penulisnya, dan dari mana mereka asalnya kan, lembaga penulis dan lembaga yang menerbitkan jurnal. Ada tidak penerbit jurnalnya? Apa nama penerbit jurnalnya? Ada nomor ISN-nya? Ada volume enggak? Ada tahun enggak? Gitu kan? Nah, lengkap ya. Di sini menyajikan identitas jurnal. Ada judul enggak? Penulisnya disebutkan, lembaga penulis disebutkan, ada emailnya, lembaga yang jurnalnya, ada volumenya, ada nomor ISN dah. Itu pertama menyajikan dulu. Yang kedua, Anda menyajikan ini ringkasan. Ringkas dari judulnya sebutkan abstraknya ringkasnya apa? Ringkas juga abstraknya. Terutama dalam bahasa Indonesia ya. Kalau bahasa Indonesia pasti tidak pahamin enggak? Bahasa Indonesia jadi ringkas kan? Ringkas. Bukan copy paste. Abstrak ringkas itu kayak bahasa sendiri. Paham enggak? Anda baca abstraknya, kira isinya apa abstrak itu? Ringkas pakai bahasa sendiri, bukan nanti copy paste situ dihilangkan kata dihilangkan, enggak gitu. Enggak gitu kan. Jadi Anda meringkas abstrak itu pakai bahasa sendiri. Anda baca abstraknya siapa gitu kan, artinya apa gitu kan? Kan gitu. Menjelaskan dengan kata sendiri, ya kan? Nah, bukan artinya ambil abstraknya, gitu buangnya kata ini. Enggak gitu. Itu cuma paste lagunya kan? Enggak gitu ya. Anda baca abstraknya, ambil intinya apa abstrak itu ada tulis itulah gitu kan, tapi inti dari penelitian tadi itu kan artikel yang ditulis itu kan, jadi bahasanya bahasa Anda sendiri, bahasa sendiri gitu kan. Nah, saya pendahuluan, Anda baca pendahuluannya saya sudah selesai, Anda ringkas menurut bahasa Anda, tapi ringkas itu tulisan mereka kan, tapi bukan copy paste dihilang-hilangkan enggak gitu kan. Kalau enggak Anda baca pendahuluannya, selesai, kira isinya apa ringkasnya tuh? Terus apa isinya kan? Gitu. Jangan menghilangkan arti, jangan menghilangkan makna yang ditulis mereka, tapi Anda tetap meringkas itu menggunakan bahasa sendiri gitu kan. Sama kan teorinya, penelitiannya kan. Pembahasan dengan sampai kesimpulan. Ini makanya jadi ringkasan jurnal, ya kan? Nah, maksimal 7 halaman ya. Di sini ada 1 halaman. Halaman, 11 halaman kan ini nih, 11 halaman kan, gitu kan? Nah itu, jadi gitu. Apa nih untuk meringkas ringkasan jurnal nih?
Benar kan? Yang kedua, Insyaallah, Pak. kan kasar bikin judul itu kan. Ini pakai bahasa sendiri, tapi jangan sampai menyimpang isi, jangan menyimpang isi daripada yang ditulis tadi itu kan. Dan itu kayak bahasa sendiri gitu. Oh, nanti yang bagian ini namanya pembahasan minimal 8 halaman, maksimal 12 halaman. Nanti menjelaskan tata cara penulisan judul. Kan udah dikasih kan? Dalam judul itu peneliti sudah dari jumlah kata sudah benar karena judul itu mengandung 13 kata kan. Menurut panduan judul itu dalam bahasa Indonesia 14 kata. Kayak gitu kan? Cuma ada kelemahannya. Kelemahannya apa? Penulis menulis judul besar semuanya, gitu kan? Harusnya apa? Huruf pertama yang besar, huruf pertama saja kan? Kata depan huruf kecil kayak gitu kan? Judul udah benar. Ada 3 nama. Tulis pertama ada koma, terus kedua koma, dan ketiga namanya dan ada emailnya. Tuh gitu caranya ya. Satu nih kan, kita bahas ya panduan. Karena bagaimana abstraknya? Abstraknya udah oke. Kenapa? Udah benar. Karena mengandung 1 paragraf. Dan jumlah kata abstrak itu berapa? Itu 200 kata, berarti udah sesuai dengan kaidah. Ada panduannya. Dan abstrak itu udah bagus. Kenapa? Situ ada apa? Ada mengandung 7 penelitian. Ada metode penelitiannya, kan? Ada popularitas sampelnya, ada pembahasannya, ada kesimpulan dan saran. Kalau enggak bagus, abstrak itu jelek. Kenapa jelek? Karena ada 2 paragraf, kan gitu kan? Harus 1 paragraf. Nah, gitu kan? Jadi kalau Bapak berarti ada artikel, abstraknya 2 paragraf, berarti tidak bagus. Kan abstrak yang bagus itu mengandung 1 paragraf, gitu kan? Paham enggak? Isinya lengkap nih. Dalam maksud tidak ada judul penelitian. Tidak ada metode, langsung hasil. Berarti tidak bagus aspeknya. Tidak lengkap kan? Nanti gitu ya, paham enggak? Itu di review. Per judul tuh, waktu mereview itu lihat panduannya kan? Kalau judul gimana? Iya. Kalau abstrak gimana gitu kan? Ada depan tadi kan? Ngasih itu baca itu. Kalau sesuai bilang sesuai, kalau sesuai bilang tidak sesuai gitu kan? Paham enggak? Ya, Pak. Itu kan? Ya, sip. Menjelaskan relevansi atau topik judul dengan kata-kata di bidang misalnya ini. Tadi judulnya apa? Judul tadi kan pengaruh motivasi ya, Iya. Biasanya nulis sejarah teknik. Ada relevansi antara dia dengan kaliannya itu? Oh, tidak. Tidak, ya kan? Tulis tidak cocok nih. Judulnya kok motivasi. Tak nyambung, kan? Gitu kira ya. Kalian tulis dengan itu relevansinya enggak, ya kan? Anda lah. Anda sejarah manajemen, tapi niti tentang apa nih konstruksi jalan kan? Nyambung enggak tuh? Tak nyambung kan? Nah gitu kira. Jadi ada relevansi antara topik jurnal dengan karya-karya di bidang kalian tulis jurnal itu. Ada enggak? Kalau ada bilang ada, kalau enggak ya jelaskan gitu kan. Kemudian membahas pokok-pokok argumentasi tentang pendahuluan. Bagaimana pendahuluannya? Ada enggak fenomenanya? Ada data kuantitatif enggak? Ada permasalahan enggak? Ada judul penelitian enggak kan? Ada enggak manfaat penelitian situ? Nah, itu nanti itu diungkapkan sini semua, dikritik. Ada bisa ngeritik, bisa mendukung, bisa menyangga, bisa membenarkan gitu kan. Nah, gitu. Bisa menambah, bisa mengurangi. Dan ini kan gitu kan. Ini pembahasan ya kan. Nanti juga gitu dalam kajian teorinya, apa teori udah benar, sesuai. Apa yang diambil, apa topiknya dengan teori udah oke belum? Dia ngambil motivasi. Kok dia di kajian teori kok dia menjelaskan pemasaran? Berarti tak nyambung nih kan? Tidak relevan kan? Kalau nyambung tidak masalah, jelaskan teori udah bagus, ya kan? Ya, berarti menurut kan? Karena teorinya sudah sesuai dengan topik. Karena topik itu menggunakan motivasi kinerja, maka teorinya juga betul. Ada motivasi kinerja, gitu kan? Bagaimana metode penelitiannya? Ada desain penelitian enggak? Ada metode penelitiannya enggak? Ada metode sampel enggak? Ada di data enggak? Itu kan dan lihat panduannya kan? Baca panduannya kan? Kan ada panduannya kan? Baca panduannya. Oh, ada nih bagus, catat. Oh, ada panduannya, ada penelitiannya ada. Oh, tidak ada kata enggak ada. Dia dinilai kan gitu caranya ya. Nah, ini kesimpulan gimana kesimpulannya? Nah, ya gitu ya. Nanti nomor 7 ini kan kesimpulannya minimal 1 halaman, maksimal 2 halaman. Dari nomor 6 ini bisa penilaian dari pembahasan nomor 6 ternyata dapat kami simpulkan, kami nilai terdapat banyak kesalahan, ya kan? Kesalahan dalam apa? Pertama dalam judul, ya kan? Yang kedua dalam apa lagi?
misalnya dalam tulisan abstraknya, ya kan? Dalam kajian teorinya banyak kesalahan, bukan kan? Misalnya dalam metode penelitiannya banyak salah dan sebagainya kan? Sehingga kami simpulkan bahwa artikelnya kurang bagus, ya kan? Tidak bagus, ya kan? Karena banyak salah kan? Sarannya apa? Sarannya adalah agar penulis dapat memperbaiki kesalahannya, itu kan? Yang saya akan sebut tadi, gitu kan? Paham nggak? Ini simpelnya gitu aja, ya kan? Menilai bagaimana artikel itu dari yang poin nomor 6 pembahasannya. Kalau tidak banyak salah, berarti bagus kan? Kan gitu, bagus. Udah bagus nih. Kenapa? Sudah banyak benarnya karena sudah sesuai dengan format penulisan artikel ilmiah, gitu kan? Nah itu. Saya nanti ditingkatkan sudah tata bahasanya, gitu kan? Begitu caranya kan? Paham nggak nih kesimpulan? Jadi kesimpulan ini menilai pembahasan tadi ini, menilai artikelnya bagus atau tidak. Bagus tidaknya tergantung Anda sini membahasnya, kan? Betul nggak? Dalam membahas ini Anda ini lihat panduan review jurnal kan yang Bapak kasih di grup kan? Kalau gimana itu lihat itu plan itu ya. Waktu Anda print jurnal Anda review, lihat dulu panduannya. Dan judul gimana kan? Bagaimana abstrak gimana, itu kan? Satu tuh per poin baca kan? Abstrak gimana kan? Kalau yang di bagian 5 ini hanya meringkas ya meringkas dengan kata sendiri kan? Tapi sih tetap menggambarkan artikel tadi kan, yang menyimpang kan? Nah, ini bagian 5 ini ringkasan jurnal. Jurnal tadi itu diringkas, ambil dulu ringkas. Pertama dengan identitas judulnya apa, judulnya, siapa penulisnya itu tetap ya. Nanti bagian kedua itu ringkasannya, judulnya apa, ringkas. Abstrak ini jadi penulis itu isinya apa gitu kan? Tapi ringkas, isinya apa, tentang apa isinya kan? Jadi abstrak yang ditulis oleh penulis artikel ini isinya tentang isi ini. Itu ringkas kan? Bahasa sendiri. Karena kan meringkas, tidak boleh menambah, tidak boleh mengurang, ringkasan kan? Tapi maknanya sama, bukan copy paste, dihilang-hilangkan, dengan gitu kan? Anda gitu ya. Nah, gitu. Nanti kalau yang bab 6 ini Anda menilai ini. Bab 6 membahas yang diringkas ada ringkas kan? Bahas nih. Judulnya tidak bagus gini kan? Nah, ini cara membahas ini lihat panduan tadi, panduan review kan? Nah, ini nanti kita buat laporan gitu lah, laporannya ya. Namanya laporan, judulnya laporan hasil review artikel. Ya, nama Anda, tim, ya kan? Dosen manajemen, fokus ekonomi. Nanti dosen pembimbing siapa kan? Kayak gitu. Judulnya nanti laporan hasil review artikel, judul, ya kan? Nah, dosen pembimbingnya nama Anda, name, terus dosen pembimbingnya siapa kan? Baru nanti fokus ekonomi tulisannya Bang. Itu covernya ya. Covernya warna biru. Ada pertanyaan? Tidak. Jelas? Jelas. Nah, jelas nih, jangan jelas ya. Pak, jelas, Pak. Jelas nih. Pak, ada dikit, Pak. Ya? Tadi kan Bapak bilang kan kita ngeringkas gitu ya, menggunakan bahasa sendiri. Gitu. Nah, betul. Ya. Terus kan gimana kalau ternyata bahasa yang kita tuliskan atau kita muat dari hasil ringkasan itu justru malah mengaburkan atau malah enggak memenuhi penjabaran itu. Itu tugas pembimbing nanti itu. Kan ada dosen pembimbing ya. Nah, kan ada konsultasi kan. Nanti kan kalau masih kabur kan ada dinilai kan. Iya. Tapi kan dalam meringkas kan pakai bahasa sendiri. Jangan sampai menghilangkan arti makna yang tulis dia kan, gitu kan. Bisa gini, abstrak ini tulis penulis itu tujuannya untuk ini, yang kita digunakan ini, gitu kan? Hasilnya ini, simpulannya itu dua ringkas kan? Tapi bahasa Anda bukannya memotong-motong kata-kata yang di abstrak tuh kita ringkas sehingga mungkin. Jadi jangan copy paste, foto-foto itu nggak bagus kan? Iya. Oke Pak. Gitu ya, paham nggak? Jangan potong-potong ya. So, abstrak itu tujuannya ini, gitu kan? Metode yang digunakan ini, ya kan? Hasilnya sampel yang digunakan berapa jumlah sampelnya, ya kan? Hasil pembahasan ini. Semuanya gitu, betul itu meringkasan, kayak gitu kan? Tapi enggak pakai bahasa Anda gitu. Paham enggak? Jadi tidak kaku gitu kan? Gitu.
yang mengaturkan itu. Nanti kalau itu tugas dosen pembimbing yang mengarahkan, kan ada dosen pembimbing, itu tugas dosen pembimbing kan maksimal minimal 3 kali tatap muka gitu ya. Nanti kan depan dapat nomor WA pembimbing, nanti Anda hubungi pembimbing, nanti gimana caranya kan, dan sebagainya gitu kan. Nanti pembimbing gimana, mau pakai WA ke, atau pakai Zoom ke, atau pakai apa gitu kan. Oke Pak, oke. Itu caranya ya. Pasti ada pembimbing nanti. Yang penting ini dalam review itu pakai buku pedoman review ya. Dulu gimana kan? Iya Pak ya. Jangan nyimpan dari review tadi yang dikasihkan kan? Kan memang tidak ada standar dalam review, tidak ada standar. Jadi tergantung yang buat inilah gitu kan. Nanti orangnya beda lagi caranya kan? Gitu. Tapi kan ini Bapak udah browsing dari berbagai sumber yang dapat dipercayakan. Kalau tahu gimana dan sebagainya gitu. Lagi mau tanyakan silakan. Udah jelas? Jelas Pak. Oke. Jelas. Oke ya, udah jelas. Sebelum kita berakhir, silakan Bapak mahasiswa memberikan kata penutup. Kira-kira apa Anda simpulkan apa yang Anda dapatkan hari ini dan apa manfaatnya? Silakan dari Pak Tarikan, silakan. Oke, Pak. Terima kasih materinya Pak hari ini. Untuk teman-teman juga. Jadi malam ini baru tahu kita aturan-aturan penulisan yang baku ya. Terus kesimpulannya Pak, kalau bisa syarat-syaratnya itu diupload Pak di grup. Oh ya, nanti diupload. Terdapat kayak biasa, ya. Bapak nanti masukkan ke grup, nanti tinggal ditonton lagi, berulang-ulang ya, ditonton lagi, udah jelas kan? Ya, tetap diupload. Maunya Bapak upload ke grup. Ya, Pak ya. Ya, tetap. Iya Pak, yang di materi tadi syarat-syaratnya. Oke, makasih Pak. Oke, silakan Pak Wery, silakan. Iya Pak. Baik, jadi terima kasih Pak atas materi malam ini tentang review jurnal. Jadi sedikit banyak kita mungkin sama teman-teman lain udah dapat gambaran Pak ya tentang gimana sih cara review jurnal, aturan-aturan penulisannya dan bentuknya itu seperti apa gitu Pak. Jadi udah ada gambaran sedikit sih Pak. Nanti tinggal mulai coba-coba praktek sedikit-sedikit. Ya. Mungkin itu dari saya Pak. Terima kasih. Oh ya, tadi lupa agak dalam bahasa Inggris itu biasa artikel itu ada 2 kolom ya. Tadi 2 kolom kan, jurnalnya kan 2 kolom, buat 1 kolom ya kan? 2 kolom ya kan? 2 kolom tadi. 2 okay. kolom. Ya. Kalau bahasa biasa 1 kolom bahasa Inggris, kalau bahasa Indonesia biasa 2 kolom itu. Oke. Rio, silakan Rio. Tadi jadi sampaikan oleh Pak Peri tadi Pak. Oh, ya. Sedikit tahu gimana meringkas yang benar. Kalau dulu kan asal tulis ya Pak. Nggak tulis. Sekarang karena udah tahu bentuknya gimana, ya. Huruf-hurufnya, spasinya. Itu ya sih Pak. Jadi harus perhatikan itu panduannya ya. Oke, Febri ya, silakan. Ya Pak, terima kasih Pak. Yang saya dapat malam ini sih, kalau untuk bikin review jurnal Pak ya. Mudahan nanti bisa dipahami lah Pak. Sedikit-sedikit kan dengan adanya Zoom ini. Tapi kalau bisa sih secara langsung sih Pak, karena kalau pakai Zoom meeting nih takut gangguan itu tuh enggak terbaca biasanya Pak. Itu untuk dosen nanti. Ada yang dosen pakai WA, ada yang pakai dosen. Ya, yang intinya sih saya udah paham dikit-dikit Pak. Oke. Terima kasih Pak. Oke, Andri, silakan Andri. Ya Pak. Ya. Intinya nggak jauh daripada kawan-kawan. Tema yang Bapak berikan untuk review ini sebenarnya sama dengan kawan-kawan, nggak jauh beda. Jadi kita bisa meringkas gimana itu abstraknya gimana, cara penulisannya gimana. Jadi itu aja Pak. Oke. Rianto. Oke, Rianto Agung. Ya, Pak, terima kasih Pak untuk materinya malam hari ini. Untuk yang didapat, alhamdulillah. Untuk kali ini udah bisa melihat Pak untuk
meringkas jurnal yang baik itu seperti apa dan bagaimana, dan tata cara tulisnya itu yang benar itu seperti apa. Sekian, Pak. Oke, Bu Sari. Iya, Pak. Sebetulnya pada dasarnya sih idem dengan kawan-kawan. Malam ini kita mendapatkan pencerahan gambaran bagaimana caranya kita mereview suatu jurnal. Mungkin kalau untuk gambaran sekilas bisa dimengerti, cuman biasanya pada prakteknya biasanya ada menemukan kendala. Mudah-mudahan Bapak tidak keberatan kalau misalkan nanti di tengah kita mengerjakan tugas ini ada kesulitan, kita nanya sama Bapak. Boleh, kalau di Polnya boleh ke rumah juga boleh, ke rumah. Kalau yang tinggal di Polnya bisa ke rumah. Boleh. Iya. Oke. Ya, itu aja sih, Pak. Oke, dari Dirus. Dirus. Mic-nya kan Dirus. Mic-nya dihidupkan. Kopi udah selesai, udah habis kopi, udah habis kopinya. Udah habis, hampir habis. Biasa kopi udah habis kan kopi kan? Nanti ada baterainya udah selesai, kopi habis. Udah kan Dirus? Ya, terima kasih Pak atas mata kuliah pada malam hari ini. Saya sedikit mengerti tentang review jurnal ilmiah, Pak. Tapi seterusnya nanti saya akan bertanya lebih detail Pak sama Pak nanti. Mungkin lewat PA atau lewat apa saja ya Pak ya. Ya, oke. Oke, Pak Ariandi silakan. Mic-nya dihidupkan. Ya Pak. Silakan. Kurang lebih sama Pak dengan kawan-kawan yang lain, pengetahuan tentang review jurnal ilmiah itu bertambah, dan kita juga jadi lebih percaya diri gitu ketika diberi tugas untuk mereview karya-karya ilmiah yang lain gitu, dengan patokan bahwa mereview itu cukup mengikuti pedoman yang sesuai dengan kaidah-kaidah karya ilmiah gitu Pak. Ya, oke. Oke ya, jadi itulah ya. Jadi disayangkan yang hadir tidak hadir kan? Ada yang hadir, mungkin dia awalnya Zoom, tidak hadir. Karena ini penting ya. Nanti dikhawatirkan nanti waktu bimbing ke dosen pembimbing kan yang nyalakan siapa nanti? Nanti kan jangan ikut kok gini. Ikut tadi latihan dari jurusan kan? Nggak apa nanti domel oleh dosen pembimbing kan? Nah, ini jangan nyalakan ketua jurusan. Nggak ada bilang ketua jurusan nggak ada pelatihan, kan ada pelatihan kan? Cuma nggak datang dia. Datang pun di awal banyak yang hilang nih kan, segini nih yang hilang kan, nggak sampai tuntas. Paling enggak, tadi ada yang memang itu, ada yang perlu, tapi kan penting nih kan. Pokoknya di akhirnya ada yang penting itu ada apa tuh bagaimana cara melaporkan tuh kan, itu penting tadi itu. Kalau tidak tahu itu dari susah nanti bagian meringkasnya kan. Jadi kalau dari itu bagian dulu yang bagian 3, 4, 5 atau apa 6 apa maksudnya kan. Bagaimana pendahuluan kan? Pendahuluan itu kan tadi gimana? Kan enggak tahu dia. Mungkin pendahuluan itu mendahului, susah kan? Ada kalau yang tahu dia tahu, pendahuluan itu menceritakan kenapa dari jurnal itu, apa judulnya kan gitu kan? Nah, jadi kadang-kadang menyepelekan ini. Paling ini kan penting nih. Kalau enggak lulus enggak ada skripsi nih. Kalau ada dosen-dosen ngasih nilai D, enggak ada skripsi kan? Ini penting nih mata kuliah nih, mata puncak nih kan? Tapi kok justru mata puncak kok diabaikan gitu dengan enggak penting kan? Gitu kan? Jadi penting ini tadi tuh yang apa tuh laporan hasil review artikel tadi itu penting. Komponennya apa saja, berapa halaman kan? Nggak ikut kan? Kalau nggak ikut habis nggak tahu deh nih. Awal ikut. Nah kan bapaknya kan bapak memperhatikan siapa yang lari siapa yang enggak nih kan? Nggak tahu siapa yang keluar pun nggak tahu karena bapak fokus pada penyanyi tadi kan? Nah itu dia. Akhirnya tinggal 10 orang ya. Nggak 10 orang nih kan? Nah itulah kadang-kadang kita ini dikasih ilmu apa sulit ya kayak gitu kan. Memang kadang-kadang ada yang masa sinyal ya kan gitu kan. Tadi ada yang masuk cepat keluar juga kan, ada gak keperluan kan sebagainya ya. Oke ya, nah itu ya, sampai jumpa lagi. Nanti tinggal apa? Saudara tinggal coba-coba review. Nanti kalau nanti saya kumpulkan, langsung kumpulkan ke dosen. Nanti kan ada perintah Bapak ya. Kapan mengumpulkannya dari Bapak yang merintahkan. Kapan sudah mulai kumpulkan ke dosen pembimbing. Nanti Anda siapkan ya jurnal yang akan direview dengan laporan sekalian ya. Nanti soft copy, Pak. Soft copy kan ke dosen pembimbing kan. Kan tidak mungkin di print.
kan COVID masih pandemi COVID-19, jadi nggak mungkin di print. Kita Anda siapkan 2 jurnalnya, Anda siapkan dan untuk soft copy, kemudian dengan laporannya juga gitu. Nanti buat selesai baru di print jilid, tanda tangan, dosen pembimbing ketua jurusan kan gitu kan. Nanti nilainya dibuat oleh dosen pembimbing, kan Bapak ya. Bapak tuh hanya merekap nilai-nilai dari dosen pembimbing ya. Kalau dapat nilai A, B, C itu dari pembimbing, bukan dari Bapak. Bapak hanya mengumpulkan nilai-nilai dari dosen pembimbing masing kan. Si A apa nilainya, si B apa nilainya, sebagainya. Itu tergantung bagaimana mereview tadi kan. Nanti pembimbing juga dikasih itu buku panduannya, ada form penilaiannya gitu kan. Nanti dengan form itu gimana formnya gitu kan. Nanti kan dia hari Senin kan ada rapat dengan pembimbing nih tentang ini juga kan, dosen-dosen tapi di kampus kan. Oke ya, sampai jumpa lagi. Semoga bermanfaat ilmu ini walaupun tidak banyak ilmunya. Karena itu pertama kali kita akan review artikel ya. Oke, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan meninggalkan rapat, silakan. Selamat malam minggu. Jaga kesehatan. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Ya, terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Merdeka, Pak. Merdeka. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum. Salam. Kampus Merdeka. Ya, siap, Pak.